Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber jiwa keberagamaan. Apa yang kalian ketahui tentang fitrah manusia? Fitrah manusia adalah menyembah dan mengabadikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai zat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, apakah yang menjadi sumber pokok yang mendasari timbulnya keinginan untuk mengabadikan diri kepada Tuhan? Atau lebih singkatnya, apa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu? Nah, teori tentang sumber kejiwaan agama. Yang pertama itu teori monistik. Yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah salah satu sumber kejiwaan. Yang kedua yaitu teori fakulti atau fakulti teori, yang artinya tingkah laku. Manusia tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal, namun terdiri atas beberapa unsur antara lain yang dianggap memegang peranan penting. Yang pertama itu ada fungsi cipta atau ration, rasa atau emotion, dan karsa atau will. Teori monistik. Teori monistik menurut Thomas van Aquino, yaitu sumber jiwa keagamaan adalah rasa berpikir. Jadi sumber jiwa keagamaannya adalah dengan cara berpikir. Kalau menurut Friedrich Hegel, agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tepat kebenarannya abadi. Yang ketiga itu menurut Friedrich Schleiermacher, sumber keagamaan adalah rasa ketergantungan yang mutlak dapat dibuktikan dalam realita upacara keagamaan dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu Rudolf Otto. Sumber jiwa keagamaan adalah rasa kagum yang berasal dari the worldly other. Ya, misalnya seperti petir. Petir itu bagaimana caranya petir itu kan membuat rasa kagum kita. Terus yang selanjutnya itu adalah Sigmund Freud. Sumber jiwa keagamaan adalah libido, seksual, atau naluri seksual. Dari ini, maka timbullah ide tentang ketuhanan dan upacara keagamaan. Teori fakulti. Menurut G.M. Stratton, yang menjadi sumber kejiwaan agama ialah adanya konflik dalam kejiwaan manusia. Keadaan yang berlawanan seperti baik buruk moral, kepasifan keaktifan, rasa rendah diri dan rasa harga diri menimbulkan pertentangan dalam diri manusia. Yang kedua adalah Zakia Derajat, berpendapat bahwa pada diri manusia terdapat kebutuhan pokok. Kebutuhan tersebut diantaranya kebutuhan tadi diantaranya yang pertama itu kebutuhan akar rasa kasih sayang, kebutuhan yang menyebabkan manusia mendambakan rasa kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan akar rasa aman, kebutuhan yang mendorong manusia mengharap perlindungan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan harga diri, kebutuhan yang bersifat individual yang mendorong manusia agar dirinya dihormati dan diakui oleh orang lain. Yang keempat adalah kebutuhan akar rasa bebas, maksudnya kebutuhan yang menyebabkan seseorang bertindak secara bebas
untuk mencapai kondisi dan situasi lega. PH Thomas, yang menjadi sumber kejiwaan agama ada 4. Yang pertama itu adalah security atau keselamatan. Yang kedua, reconnection atau penghargaan. Yang keempat, response atau ditanggapi. Itu tadi yang ketiga, response itu ditanggapi. Yang keempat itu new experiment, pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, baik. Yang pertama itu tadi kan adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan yang menyebabkan manusia mendambakan rasa kasih sayang. Pasti setiap manusia itu kan butuh disayang, dicintai. Pokoknya ya manusia pasti butuh diberi kasih sayang, dicintai, dan diberi perhatian lah ya, seperti itu. Nah, itu adalah suatu perubahan pokok fitrah manusia yang butuh kasih sayang dari orang tua dan butuh kasih sayang dari anak-anaknya, terus kepada saudara, kepada teman, dan kepada lingkungan sekitar. Dan manusia akan merasa nyaman, aman dan nyaman hidupnya tentram dan tenang. Kemudian yang tadi itu yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan yang mendorong manusia mengharap perlindungan. Tidak ada manusia yang hidup ingin perang, karena perang itu tidak ada gunanya. Manusia sendiri mempunyai fitrah, yaitu hidupnya harus aman, nyaman, tentram, dan tenang. Terus mendapatkan perlindungan, aman, dan tidak ada perperangan terhadap manusia. Dan juga pasti damai ya. Yang ketiga itu tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan yang bersifat individual, yang mendorong manusia agar dirinya dihormati dan diakui oleh orang lain. Kalau kita sebagai manusia memiliki harga diri agar dihormati oleh orang lain dan diakui oleh orang lain. Jika tidak ingin harga diri kita diinjak-injak dan dihina oleh orang lain. Oleh karena itu kita butuh saling hormat sesama manusia. Nah, tadi untuk saling dihormati, untuk saling memahami, untuk saling menghormati sesama yang lebih tua atau yang lebih muda. Memahami dan toleransi dan seterusnya ya. Dan yang keempat itu adalah tadi sudah dijelaskan, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan yang menyebabkan seseorang bertindak secara bebas untuk mencapai kondisi dan situasi lega. Setiap manusia pasti ingin hidupnya bebas, bukan terpenjara atau tertekan. Dan juga tidak ada manusia yang ingin terpenjara atau hidupnya tidak bebas, hidupnya tertekan. Pasti manusia inginnya yang bebas, bertindak secara bebas. Manusia ada karena manusia bebas memilih antara A dan B.
dan juga mengetahui resiko-resikonya, maka dia akan pertanggungjawabkan perilaku. Dan itu yang terjadi pada agama yang bebas. Nilai agama A ingin seperti ini dan konsekuensinya, dan juga ada nilai agama yang B dan juga konsekuensinya. Kebebasan memilih dalam konsep, dan dia bertanggung jawab apa yang sudah dia pilih. Itulah 4 kebutuhan manusia menurut zatnya, akan kebutuhan kasih sayang, rasa aman, rasa harga diri, rasa bebas. Agama itu bisa memiliki 4 kebutuhan tersebut. Kasih sayang, dicintai oleh Tuhan, rasa aman yang berarti manusia merasakan aman. Rasa aman kalau manusia merasa aman terhadap Tuhan. Atau harga diri, merasa manusia dirinya dihargai. Dihargai oleh agama karena agama sangat menghormati manusia, kemanusiaannya. Agama itu menjaga jiwa dan harta dan juga nyawa. Tidak ada agama yang boleh membunuh sembarangan orang. Dan itu salah menafsirkan dalam agama. Contohnya yaitu teroris, yang menurut mereka membunuh orang itu adalah jihad. Itu adalah pemahaman yang salah. Agama, memahami agama secara tekstual, tidak kontekstual. Islam yang tidak rahmatan lil alamin, Islam yang gak mau dengar, tetapi Islam yang menakutkan. Kemudian rasa bebas, oleh karenanya bebas manusia dapat memilih baik atau buruk. Manusia sudah pasti tahu akibatnya. Kalau memilih yang baik akan masuk surga, sedangkan yang buruk akan masuk neraka. Itulah mengapa adanya surga dan neraka. Karena manusia sendiri mempunyai akal. Dengan adanya akal, kita dapat bebas memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau misalnya kita memilih yang baik berarti surga, tetapi kalau misalkan yang buruk berarti neraka. Itulah mengapa oleh karena itu kenapa manusia tidak boleh protes. Kalau misalkan dia masuk neraka berarti dia selama hidupnya memilih hidupnya tidak baik atau buruk. Sudah jelas tadi kan, kalau misalkan kita memilih yang buruk masuknya ke neraka. Kalau misalkan kita di dunia memilih yang baik maka masuk ke surga. Dan yang pasti manusia pun harus bertanggung jawab apa yang sudah dipilih oleh manusia. Setiap kamu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin dari perilaku-perilaku kita. Pemimpin yang artinya RT, RW, lurah, camat, bupati, dan lain sebagainya, itu kita pemimpin diri kita sendiri. Nah tadi RT, RW, lurah, camat, bupati, dan lain sebagainya adalah kita sebagai pemimpin diri kita sendiri, dan juga pemilu bagi diri kita sendiri. Tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu menurut W.H. Thomas yang menjadi sumber kejiwaan agama itu ada 4. Yang pertama itu security atau keselamatan. Yang kedua itu recognition atau penghargaan. Yang ketiga itu response atau ditanggapi. Yang keempat new experiment atau pengetahuan dan pengalaman baru. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Dan yang pertama itu adalah security atau keselamatan. Setiap manusia pasti ingin selamat di dunia dan di akhirat. Keselamatannya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Recognition yaitu penghargaan. Kita sebagai manusia pasti butuh dihargai, dihormati, dan lain sebagainya. Oleh Tuhan yang Maha Esa. Laki-laki dan perempuan adalah sama.
Yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah hanyalah takwa. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai manusia, aku menciptakan kamu laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, beda-beda agama dan seterusnya. Kultural yaitu berbeda-beda. Dita'arafu yaitu tujuannya untuk saling mengenal sesama manusia. Bukan saling konflik, bukan saling konflik, bukan saling benci, dan juga bukan saling fitnah dan seterusnya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisimu itu bukanlah bangsa A atau bangsa B, tapi bukan laki-laki atau perempuan, bukan suhu A atau suhu B. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Maksud orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling umum atau orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Respon, yaitu tadi ditanggapi ya. New eksperimen, pengetahuan dan pengalaman baru. Sumber kejiwaan agama dalam pandangan Islam. Fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan wa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan fitrah Allah. Itulah atau agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Maka dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa sumber kejiwaan agama menurut pandangan Islam juga sama dengan sumber kejiwaan menurut para filosof dan ahli psikolog pada umumnya, melainkan adanya tambahan yakni akal dan wahyu atau iman. Semua ini sudah diciptakan oleh Allah sejak manusia dilahirkan. Nah, wahyu atau iman itu dapat mengetahui apa saja kewajiban kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kewajiban kita kepada Allah, ada salat, ada puasa, kemudian ada zakat, ada haji. Itu semua berasal dari wahyu atau iman. Maka kita beriman, maka laksanakanlah salat. Puasa, zakat, haji, karena imanlah kita diberitahukan kita adanya Tuhan, namanya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan akal saja kita tidak dapat mengetahui siapa nama Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta dan seisinya. Setelah kita dikatakan yang menciptakan alam semesta dan isinya yaitu Allah. Qul huwallahu ahad, yaitu Allah hanyalah satu, atau Allah Esa, yaitu Allah hanya satu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah wahyu atau kiriman. Dengan adanya wahyu kita dapat mengetahui adanya surga dan neraka, ada kehidupan setelah mati, ada alam barzah dan seterusnya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.